Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk terus belajar. Uh, Pada video kali ini, mari kita belajar bersama mengenai penggunaan fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel. Yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat grafik menggunakan Microsoft Excel. Baik, kalau pada video-video sebelumnya saya menggunakan real data. Jadi data biasanya saya di pekerjaan itu mendapatkan kasus sedemikian rupa untuk saya selesaikan. Habis itu saya share di channel saya ini. Untuk kali ini saya mulai dengan data baru. Kita bersama membuat data baru. Di sini saya pandu langkah demi langkah dan saya nanti hasilnya filenya akan saya cantumkan pada video ini di bagian deskripsi, nanti bisa diunduh teman-teman semuanya. Baik, mari kita mulai bersama. Kita akan membuat grafik ya, kita akan membuat grafik misalnya apa ya. Oke, misalnya ini ada fakultas ilmu pendidikan misalnya, lalu fakultas bahasa dan seni, fakultas ilmu sosial, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, fakultas teknik, fakultas ilmu keolahragaan, fakultas ekonomi, fakultas hukum. Ya, baik. Di sini saya ada data fakultas. Ya. Lalu misalnya di sini ada data jumlah mahasiswa gitu ya. Ada jumlah data mahasiswa. Nah, misalnya saja data ini bukan data real ya, cuma data sampel saja untuk bahan pembelajaran kita kali ini. Misalnya Fakultas Ilmu Pendidikan, jumlah mahasiswanya ada 350. Fakultas Bahasa dan Seni, jumlah mahasiswanya ada 260. Fakultas Sosial, jumlah mahasiswanya ada 190. FMIPA atau Matematika dan IPA itu misalnya ada 650. Fakultas Teknik ini ada 740, Fakultas Ilmu Olahraga ada 440, Fakultas Ekonomi ada 800, dan Fakultas Hukum ada 210 misalnya seperti ini. Ini contoh sederhana. Jadi untuk data sederhana seperti ini sudah bisa digunakan untuk membuat grafik. Misalnya kita blok saja semua data, kita blok data lalu sisipkan, atau kalau misalnya di lembar kerja teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris itu di menu insert, sama sisipkan atau insert. Nah di sini ada tombol menu grafik. Di sini saya menggunakan Office 365. Kalau teman-teman menggunakan Office yang lain mungkin bisa menyesuaikan dicari saja. Pokoknya tempatnya itu di menu sisipkan atau di menu insert. Lihat bagian tengah sini biasanya ada tombol grafik. Bentuknya sih enggak beda-beda, tiap Excel beda-beda, tapi intinya pasti akan menemukan gambar icon grafik seperti ini. Nah di menu grafik ini ada bermacam-macam jenisnya. Ada grafik batang,
ini seperti ini, ada grafik garis seperti ini, ada grafik pie bentuk lingkaran seperti ini, macam-macam jenisnya, macam-macam. Nah, kita akan coba yang sederhana saja dengan menggunakan garis batang, grafik batang. Nah, seperti ini akan muncul diagram batang yang menunjukkan di mana masing-masing diagram ini menunjukkan jumlah mahasiswa dari masing-masing fakultas yang ditunjuk. Nah, ini untuk memudahkan membacanya, kita bisa munculkan angkanya. Jadi Fakultas Ilmu Pendidikan itu kan ada 350. Nah, di sini kan masih kosong. Kita keluarkan saja nilainya. Caranya, kita klik bagian ini, batangnya ini, klik kanan, tambah label data. Atau kalau menggunakan yang versi bahasa Inggris, add label data. Klik kanan, add label data, atau tambah label data. Lalu klik. Nah, dia akan muncul sendiri ini. Nah, sehingga lebih mudah dibaca. Nah, untuk modifikasinya agar lebih mudah membedakan lagi ya, kita kalau kelebihan kenapa kita menggunakan diagram itu agar lebih komunikatif dalam memberikan informasi, lebih lebih mudah dalam memahami suatu data. Nah, di sini kan warnanya biru semua. Nah, kita coba berikan warna yang berbeda. Nah, klik kanan, format label data ini ya. Format label data, klik. Nah, ini di sini ada opsi banyak sekali nih. Pilihan ada gambar ember ini, diklik saja. Nah, di sini ada isian, ada batas. Isian itu digunakan untuk mewarnai batangnya ini, sedangkan batas itu digunakan untuk mengisi pinggir dari batang ini, pinggirnya, bordernya. Nah, di sini kita buat yang ini aja otomatis nih. Otomatis ini diklik dulu batangnya, otomatis lalu bedakan warna menurut titik. Nah, ini dibedakan warna menurut titik. Ini nanti akan otomatis keluar warnanya yang beda-beda nih. Kita nggak perlu menentukan lagi. Warnanya kan beda-beda seperti ini. Ya, sampai di sini. Untuk background di sini kita bisa kita bisa isikan sesuai dengan selera ya. Bebas ya. Oke, ini kita sudah menghasilkan satu diagram batang sederhana. Lalu ini kita kasih judul sederhana. Lalu berikutnya bagaimana sih kalau misalnya datanya 2? Ini datanya enggak cuma 1. Kalau datanya 2 gimana? Nah, kita copy coba. Kita buka sheet baru, klik tanda plus ini, Ctrl V. Nah, ini jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini kita ganti laki-laki. Kita di sini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki, misalnya ini laki-lakinya misalnya langsung kita tunjuk saja ya, misalnya ya. Di flip itu ada 275. Sorry. 275. Di FBS atau Fakultas Bahasa itu ada misalnya 198. Di Fakultas Sosial itu ada misalnya 150. Di MIPA misalnya ada 278. Di Fakultas Teknik ini biasanya kan yang mayoritas kan laki-laki ya, jadi kita buat aja 688 misalnya. Lalu di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu begitu juga, banyak yang laki-laki, kita isi misalnya 423. Lalu Fakultas Ekonomi itu biasanya cewek ya yang banyak, jadi laki-laki sedikit aja, 655 misalnya. Fakultas Hukum misalnya 99 laki-lakinya. Nah, perempuannya tinggal dikurangi saja. Nah, cara menguranginya
jumlah total dikurangi laki-laki. Nah, oke, kita tinggal di sini tinggal tarik saja, klik double ya, di sini ada bagian pojok sini, misalnya sampai muncul tanda panah plus, muncul tanda plus lalu diklik double. Oke, sini kita copy, Ctrl C atau salin, Ctrl ini yang nilai ini agar rumusnya formulanya menjadi hilang. Nah, ini nanti kita hapus. Oke. Nah, di sini tersedia data dua, laki-laki dan perempuan. Mau kita munculkan di dalam grafik, di dalam diagram. Coba kita copy lagi semuanya, sisipkan diagram. Ini diagram batang yang sederhana dulu. Nah, ini akan muncul dua jenis ya, dua jenis data karena di situ ada data laki-laki dan perempuan. Nah, yang biru ini adalah data laki-laki, di bawah ada keterangannya, sedangkan yang orange itu data perempuan jumlahnya. Kita berikan angka, bagaimana caranya tadi, klik kanan, ditunjuk diagramnya, klik kanan, tambah label data atau insert label data, add label data, lalu yang orange juga. Nah, itu sudah muncul. Nah, ini apa namanya, kalau menggunakan diagram batang sederhana seperti ini. Kalau misalnya kita mau buat diagram lingkaran, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita kopikan ya. Kita ambil dari yang data di sederhana sini. Kita copy di sini. Kita copy, lalu kita coba yuk, kita pakai diagram yang lingkaran yuk. Nah, ini ada banyak nih, kita tinggal pilih nih. Nah, yang bagus yang mana? Yang ini ya mungkin ya, pakai 3D nih ya. Ya ini 3D nih. 3D. Nah, ini sama nih, sama ini kita juga bisa kasih datanya, klik kanan, tambah label data. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini kan judulnya nih jumlah mahasiswa, ini akan mengacu nama kolom dari data angkanya. Kita kalau mau ganti aja di sini, tinggal ganti aja jumlah data, jumlah mahasiswa ataupun misal. Lalu kalau untuk menebalkan angkanya ini misalnya mau kita ganti angkanya, kita Ctrl B, ini Ctrl B atau bold, atau misalnya kita kasih warna putih biar kelihatan, itu bisa. Nah, ini namanya legenda. Legenda itu bisa dimunculkan di sini. Nah, ini tanda plus ini diklik aja, dicentang berarti akan dimunculkan di dalam diagram. Legenda itu kalau dicentangnya dihilangin, dia akan hilang itu keterangannya. Makanya kita harus munculkan. Nah, ini kita bisa posisikan kanan seperti ini, atas seperti ini, kiri seperti ini, bawah seperti ini. Oke. Judul juga bisa kita hilangkan, label data juga bisa. Oke, gitu ya. Ini saya taruh di sini lingkaran. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita mau presentasi berdasarkan data yang sudah diolah di Excel dengan menunjukkan data diagramnya untuk mempermudah penyampaian informasi agar lebih komunikatif, kita kan olah di Excel dulu. Nah, ini tinggal di copy saja, ini di copy, ini copy, salin, ditempel aja, kita buka PowerPoint. Nah, di sini kita langsung saja ditempel biasa gitu aja.
tempel aja di sini. Kontrol atau tempel. Nah, gambar dia akan berubah menjadi objek gambar. Kita bisa sesuaikan tampilannya sesuai dengan kehendak kita. Oke, cukup mudah bukan? Mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan tips yang lain, dengan pengetahuan yang lain. Tetap simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.